Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil duduk aja ya. Jadi nggak ada batasan, santai. Batasannya cuma kursi sama lantai. Jadi begini, karena saya nggak mau begitu. Kemarin saya begitu jatuh, enakan begini. Yang belakang dengar nggak? Nggak, kalau nggak dengar lu pulang aja. Pasti apa yang disampaikan itu berbeda dengan abang-abang kita sebelumnya, karena memang saya walaupun bagian daripada keanggotaan Dinas Perhubungan Monotrans ya, tapi saya bukan pelaku aktif ya, bukan pelaku aktif. Saya hanya bagian daripada penyemangat saja. Dan apapun yang diberikan atau kami sampaikan ya terkait dengan motivasi kita dalam mencari nafkah, bahwa di dalam kehidupan kita nggak mungkin nggak ada masalah. Semua orang pasti punya masalah. Pun begitu di dalam kegiatan kita sehari-hari, di dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita, bahwa apa yang kita dapatkan itu berbanding lurus dengan apa yang kita berikan. Ya, kalau kita mendapatkan lebih karena kita juga suka ngasih lebih. Kalau kita ngasih kurang, pasti juga yang kita dapatkan akan berkurang. Ini sunatullah. Kalau kita sedekah saja, maka Allah akan ganti dengan berlipat-lipat ganda. Sedekah sedikit, Allah ganti juga sedikit ya, bahkan cuma 10 lipat, 10 kali lipat. Tapi kalau kita kasih 10 lipat, Allah akan memberikan 100 kali lipat. Ini konsep rezeki yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Maka utamanya di dalam kita mencari nafkah, rezeki itu udah dijamin ya, rezeki itu udah dijamin. Yang nggak dijamin pahala kita. Pahala kita nggak dijamin. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat pahala yang lebih dan banyak lagi? Pertama, niatkan bahwa kita mencari nafkah dalam bentuk ibadah. Niat awalnya itu ibadah. Ya Allah, saya kerja mencari nafkah untuk beribadah. Maka hasilnya menjadi berkah. Kalau cuma nyari rezeki, dikasih. Rezeki itu pasti dikasih. Nggak bakal ketukar, nggak salah kamar, nggak salah motor, dan nggak bakal salah orang juga. Tetapi nilai keberkahan yang nggak ada. Itu. Sedangkan yang kita cari dalam hidup adalah keberkahan. Ya, maka dalam mencari rezeki konsepnya adalah pertama keikhlasan. Ikhlas bahwa apa yang kita lakukan semata-mata beribadah kepada Allah, hasilnya untuk sedekah kepada orang-orang yang terdekat kita. Siapa? Anak, istri. Sedekah paling utama itu kepada keluarga yang paling qorib, yang paling dekat. Kalau kita niat ibadah, hasilnya dapat rezeki, rezekinya diberikan kepada anak istri kita, nilainya sedekah dan itu berbuah pahala. Gitu. Ya. Maka kalau untuk bersedekah kan nggak harus kaya. Semampu kita, kemampuan kita untuk berbagi, untuk memberi atau bersedekah disesuaikan dengan pendapatan kita. Berapapun, tapi yang jelas Allah nggak akan pernah lalai dalam memberikan penggantian dalam bentuk rezeki yang lain. Gitu. Dan ini juga perlu diketahui bahwa yang namanya rezeki nggak harus bentuk nominal. Kadang-kadang kita berpikir bahwa rezeki itu selalu dalam bentuk nominal. Enggak juga. Abang narik dari pagi sampai sore. Ternyata Allah beri keselamatan dari berangkat sampai pulang kembali ke rumah. Enggak terjadi apa-apa. Ya, paling cuma kepanasan sama kehujanan. Itu doang. Ama dapat duit nggak seberapa. Tetapi kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa ketemu dengan keluarga di rumah, itu juga rezeki yang luar biasa.
Rezeki yang lain, sampai di rumah bini kita masih bukain pintu, bikinin kopi, nyiapin makan, masih ngasih anduk buat mandi, nggak marah, dikasih seadanya tuh. Bu, saya hari ini cuma dapat 30.000, diterima, nggak marah, nggak mencak-mencak, nggak minta lebih. Alhamdulillah istri kita masih bisa terima, itu rezeki. Sampai di rumah kita udah makan, udah ngopi, anak pulang sekolah masih mau cium tangan, masih mau duduk, nggak macem-macem, dia nggak tawuran, dia nggak narkoba, dia juga nggak ngayap, nggak tentu arah, tapi diem di rumah, masih ngikutin nasihat dan arahan kita sebagai orang tua. Itu juga rezeki yang luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir jauh, bukan di sekeliling kita. Yang ada kita syukuri, maka Allah akan tambahkan lebih dari apa yang kita pikirkan. Begitu. Niatkan apa yang kita punya sedekah buat istri kita, maka Allah akan memberikan penggantian yang luar biasa. Salah satunya itu. Makanya kita boleh iri kepada siapa? Kepada 3 orang. Ya, pertama orang dermawan yang selalu berbagi hartanya kepada orang lain. Yang kedua, orang berilmu yang selalu membagikan ilmunya. Kita boleh iri kepada mereka. Orang kaya yang mau berbagi, orang berilmu yang mau mengajarkan. Dan yang ketiga, aki-aki yang mau menikah, masih mau dapetin perawan 17-an. Boleh iri begitu. Ya, boleh iri. Kenapa kita nggak bisa? Aki-aki bisa, kita nggak bisa. Ya, gitu. Nah ini penting, karena ketika kita pandai bersyukur ya dengan apa yang Allah berikan kepada kita, maka ini akan menjadi contoh ibroh buat anak-anak kita. Kalau kita pandai bersyukur, anak kita juga akan pandai bersyukur. Dia nggak akan menuntut lebih dari apa yang kita berikan kepada mereka. Nggak bakal. Sehingga anak-anak itu nanti melakukan apa yang kita lakukan. Contohnya begini. Dulu waktu kita kecil sampai dewasa, nggak mau minggir lagi ya. Ketika kita kecil, orang tua kita memberikan 3 senjata kehidupan kepada kita. Yang pertama, agama yang baik. Kedua, ilmu yang baik. Yang ketiga, contoh yang baik. Sampai akhirnya kita bertahan hidup sampai hari ini. Ya, dari apa? Senjata yang orang tua kita berikan. Nah, itu pun kita lakukan kepada anak kita. Suksesinya begitu. Yang orang tua kita berikan kepada kita, maka kita akan berikan kepada anak kita. Dan anak kita nanti akan memberikan kepada anak-anaknya, kepada cucu kita. Begitu. Kita sekarang sedang memberikan 3 senjata kehidupan kepada anak kita. Pertama, agama yang baik. Kita ajarin agama, masukin PAUD, Iqra dan lain sebagainya. Kemudian beri pendidikan yang baik, dia sekolah, baik SD, SMP, SMA, bahkan kalau kita ada kemampuan sampai dia kuliah. Contoh yang baik, kita nggak pernah mengeluh di depan anak-anak kita, nggak pernah berantem di depan anak-anak kita. Itu contoh yang akan dia jadikan senjata dan pegangan hidup selama di dunia. Maka kalau kita nggak kasih contoh, ingat, anak itu gak menjadi apa tergantung rumah tangga kita hari ini. Jadi apapun anak kita nanti tergantung bentuk rumah tangga kita hari ini. Dan anak itu akan menjadi 3 bagian nanti. Pertama, anak menjadi anak. Kedua, anak jadi kisanak. Yang ketiga, anak jadi kuntilanak. Ya, begitu. Anak jadi anak, anak yang mengikuti apa maunya kita. Taat dan bakti kepada orang tua, itu anak jadi anak. Anak jadi kisanak, orang tua kayak sama anak kepada orang tua udah kayak saudara doang. Ya, baktinya nggak ada, cuma say hello. Kalau anak jadi kuntilanak, anak yang durhaka kepada orang tua. Itu di mana anak yang durhaka, nggak mau patuh, nggak mau bakti kepada orang tua. Maunya apa kata dia melihat dan dia menilai bahwa orang tua itu kolot. Orang kayak kita itu cuman dianggap orang tua yang nyebelin, nggak mau ngerti keadaan anak. Padahal kita yang ngerti keadaan anak, maka kita larang, maka kita kasih nasihat. Tapi persoalannya anak-anak itu nggak mau
ngikutin apa kata kita. Memang didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Tetapi persoalannya bukan berarti orang tua kalah sama anak. Nggak boleh orang tua kalah sama anak. Memberi pemahaman dan pengertian kepada anak itu merupakan kewajiban orang tua kepada anak. Kenapa? Karena dia belum memahami pahit asam manisnya kehidupan. Ntar dia dewasa baru dia berpikir, oh iya bapak gua dulu ngomong begini, oh iya emak gua dulu ngomong begini. Baru sadar, tapi terlambat. Karena udah dewasa, gak akan kembali hari-hari yang sudah lewat. Maka pentingnya kita untuk selalu buat quality time kepada anak. Buat satu waktu di mana waktu itu bermanfaat ketika kita sedang bersama anak-anak. Mungkin kita sibuk dari pagi sampai sore bahkan sampai malam di luar. Tetapi sisihkan sesaat waktu kita untuk bercengkrama, menyapa, ngajak ngobrol anak. Jadi masih ada ikatan batin, masih chemistry-nya masih dapat antara orang tua sama anak. Kadang-kadang kita kan kerja udah kayak maling, Pak. Ya, udah kayak maling. Kita berangkat subuh, anak masih tidur. Kita pulang malam, anak udah tidur. Kapan nggak ketemunya? Maling kan begitu. Kadang-kadang, udah kayak bencong. Bencong mah dandannya sore. Ya, lu kayak maling kita. Kerja kita tuh kayak maling. Maling pulang kita berangkat. Maling berangkat kita pulang. Kadang kita ketemu di jalan, ya bagi hasil dah tuh berdua. Kayak gitu. Maka perlu untuk membuat quality time. Sekali-sekali kita punya waktu libur, kumpul bareng keluarga. Nggak harus mahal. Ada rezeki lebih, Bu, masak yang rada banyakan dikit, rada enakan dikit. Ayo makan bareng-bareng di rumah. Itu yang membuat efek pengaruh besar pada pola pendidikan anak di rumah. Kenapa? Dia merasakan kehangatan, dia merasakan keakraban, dia merasakan ada perhatian dari orang tua. Kalau kita nggak peduli, tugas kita merasa, gue mah cuma cari nafkah, yang ngatur bini gue. Betul, tetapi tidak ada hubungan imbal balik antara bapak dengan anak. Quality time yang kita bentuk nggak tercipta. Akhirnya anak-anak merasa jauh. Dan dia merasa bentuk kasih sayang orang tua itu cuma ngasih duit. Karena memang dia lihat bapaknya cuma nyari duit doang. Tapi tidak ada pengaruh yang lain yang memberikan nilai positif di mata anak. Maka abang-abangku sekalian, pesan moralnya adalah bahwa ketika kita mencari rezeki, kita mendapatkan rezeki, kita berharap hanya keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga apapun yang kita dapatkan dan kita berikan kepada keluarga kita punya nilai tambah menjadi ladang amal pahala buat kita. Begitu. Jadi bukan sekedar kita cari nafkah, cari duit, memenuhi hajat untuk menyambung hidup, tapi juga untuk menambah keberkahan hidup. Begitu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit bisa manfaat. Saya pikir nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu pendek-pendek, nggak apa-apa panjang atau pendek, yang penting masuk. Ya, nggak usah panjang, nggak usah pendek, yang penting masuk dan rasanya ada. Itu yang mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.